Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Figa Sisliana. Saya di sini akan menjelaskan studi kelayakan ekonomi pembangunan gedung olahraga di Kabupaten Bangka. Jadi di sini nanti saya akan mempresentasikan sebuah perhitungan pembangunan gedung olahraga apakah layak atau tidak. Adapun aspek keuangan yang akan dianalisa itu ada 8, yaitu terdiri dari payback periode, terus net present value, NPV, profitability index, internal rate of return, terus break even point, average rate of return, terus analisis sensitivitas sama equivalent internal rate of return. Nanti di situ saya akan bahas satu-satu bagaimana rumusnya dan bagaimana cara perhitungannya. Kita mulai dari latar belakang. Dalam kegiatan pekerjaan konstruksi, analisa kelayakan pembangunan dipergunakan sebagai bahan acuan bagi pelaksanaan pembangunan dan menjadi standar layak atau tidaknya pembangunan suatu infrastruktur di suatu wilayah, terutama pada pembangunan fasilitas umum seperti gedung olahraga untuk kepentingan olahraga di suatu wilayah ataupun negara. Kemajuan prestasi olahraga suatu bangsa juga dapat mengangkat kehormatan dan nama bangsa itu sendiri. Penambahan fasilitas olahraga pada daerah atau wilayah tertentu yang kurang atau belum tersedia fasilitas adalah fasilitas olahraga yang merupakan tanggung jawab bersama bagi pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, perlu diadakan studi kelayakan proyek. Studi kelayakan proyek adalah penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek itu dinyatakan layak atau tidak dilaksanakan dengan berhasil. Jadi semakin besar skala investasi, maka semakin penting studi ini dilaksanakan. Dan maka semakin besar pula jumlah dana yang ditanamkan. Walaupun studi kelayakan ini akan memakan biaya, tetapi biaya tersebut relatif kecil apabila dibandingkan dengan resiko kegagalan suatu proyek yang menyangkut investasi dalam jumlah besar. Jadi sebelum melaksanakan studi kelayakan, terlebih dahulu kita harus tentukan aspek-aspek apa saja yang akan diteliti, karena aspek-aspek inilah yang akan menentukan apakah suatu proyek investasi ini layak atau tidak untuk dilaksanakan. Pengertian studi kelayakan yaitu tahap melakukan kompilasi data dari seluruh data yang didapat dari hasil pengumpulan data, yaitu ada data primer dan sekunder. Kalau data primer itu melalui proses pengamatan atau observasi langsung, dan kalau untuk secara garis besarnya itu primer yaitu yang pertama ada kondisi potensi lahan atau lokasi, terus yang kedua informasi langsung lain yang terkait dengan kondisi kayak gitu. Dan kalau untuk pengambilan data sekunder itu dapat dilakukan dengan mendatangi pula masing-masing instansi lainnya. Dengan demikian, maka pihak pemilik investor dapat melihat tingkat keuntungan yang mungkin akan diperoleh. Ada 8 aspek, yaitu yang pertama payback period atau PP. Nah, di sini alat ini digunakan untuk menentukan layak atau tidaknya usulan pembangunan gedung olahraga tipe C dengan membandingkan antara waktu pengembalian jumlah dana untuk investasi dengan umur ekonomi proyek, dengan rumus PP sama dengan nilai investasi dibagi pendapat kali 1 tahun. Jadi nanti kalau misalkan lebih kecil dari 20 tahun, maka pembangunan gedung olahraga tipe C Kabupaten Bangka ini layak didirikan, seperti itu. Yang kedua yaitu net present value (NPV) adalah salah satu kriteria yang dipakai untuk menolak atau menerima suatu investasi dengan dasar mencari nilai bersih sekarang pada diskon rate tertentu. Untuk rumus NPV sama dengan min A0 sama dengan sigma N sampai T sampai dengan N, T-nya sama dengan 1, AT dibagi 1 tambah R kuadrat T. Jadi AO-nya itu pengalihan investasi pada tahun ke-0, AT-nya itu aliran kas masuk bersih pada tahun ke-T, R-nya itu tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh para pemilik modal sendiri dengan hanya memperlihatkan resiko usaha. Terus N-nya itu jumlah usia ekonomi proyek. Nah, jika nilai NPV positif, maka proyek dilaksanakan, dan sebaliknya jika nilai negatif, jadi pembangunan gedung olahraga itu tidak layak. Kalau misalkan nilai NPV-nya 0, berarti bunga proyek sama dengan tingkat bunga berlaku. Yang ketiga yaitu profitability index. Jadi metode perhitungan kelayakan proyek dengan perhatian nilai hitungan. Jadi dikatakan layak jika nilai PI itu lebih dari 1, kalau tidak layak kurang dari 1.
Yang keempat, internal rate of return (IRR), tingkat suku bunga dari suatu proyek dalam jangka waktu tertentu. Di sini ada rumusnya. Jadi di situ perhitungan dengan cara diskon rate. Nah, FIRR sama dengan IT plus NPV 1 dibagi NPV 1 plus NPV 2 dikali I2 dikurangin I1. Yang kelima ada break even point, yaitu ada tiga metode. Yang pertama itu metode persamaan. Nah, di sini ada penghasil total sama dengan biaya total, penghasil total sama dengan biaya variabel plus biaya tetap. Persamaan itu PX sama dengan A plus BX kuadrat. Di sini ada break point dalam satu ruang penjualan dan break even point dalam unit produk. Jadi perbedaannya itu terlihat jelas. Kalau misalkan rupiah itu A sama dengan 1 dikurang BX per PX. Kalau unit itu A sama dengan A dibagi P dikurangin B. Selanjutnya untuk metode yang kedua yaitu metode kontribusi unit. Menurut Simaro, metode kontribusi unit untuk mencari titik impas rumusnya. Kalau unit itu biaya tetap sama dengan margin konstruksi per unit. Kalau rupiah biaya tetap per rasio margin konstruksi. Yang ketiga, metode grafis manager dalam mengambil titik impas melalui grafis. Jadi kita melalui volume penjualan pada sumbu X dan garis horizontal, dan biaya akan terletak pada sumbu Y. Yang keenam, average rate of return. Jadi sama dengan keuntungan neto tahunan atau nilai investasi awal sama dengan net income atau initial investment. Di sini itu rumusnya ARR, average earning after tax, atau metode average rate of return. Yang ketujuh, analisa sensitivitas. Yang pertama itu adanya cost of run, ya kenaikan biaya-biaya seperti biaya konstruksi, bahan baku, produksi. Kedua, penurunan produktivitas. Ketiga, mundurnya jadwal proyek. Itu yang ke-8, yaitu equivalent internal rate of return (IRR), metode yang menghitungkan tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa yang akan datang. Nah, dari hasil akumulasi jumlah kebutuhan lantai yang digunakan dengan tata ruang dalam seluas 3.048 meter persegi dengan biaya pekerja sipil, struktur, dan arsitek sebesar 20 miliar 199.754.818 rupiah. Maka di Pulau biaya rata-rata tiap 1 meter persegi itu luas bangunan adalah sebesar 6.626.000. Perkiraan modal kerja dan proyeksi rencana proyek, yaitu dimulai dari tahap perencanaan proyek dilaksanakan tahun 2020 dan masa pelaksanaan pembangunan 1 tahun, dan maka awal operasi GOR akan tahun 2021. Dari asumsi rincian investasi gedung olahraga tipe B Kabupaten Bangka dihasilkan total luas ruangan memiliki investasi sebesar 2.210 meter persegi yang terdiri dari area lapangan dan tribun penonton, menghasilkan nilai investasi sebesar 11.172.846.018 rupiah. Nah, berikut penyelesaiannya. Kita cari nilai net present value (NPV). Jadi di situ udah ada tabel dari tahun 1 sampai tahun ke-20. Didapat diskon faktor 8% dan 10%. Kalau yang 8% itu 6.641.823.174 rupiah, lebih besar daripada NP investasi yang 10%, yaitu 5.995.830.104 rupiah. Nah, untuk IRR-nya di sini kita lihat NPV yang 7% itu nilainya positif 30.433.056 rupiah, tetapi dengan yang 8% dia negatif. Pada tabel di atas tersebut, NPV itu pada diskon faktor 7% yaitu positif dan diskon 8% itu negatif. Jadi pembangunan gedung tipe B dalam itu layak apabila nilai NPV positif. Berarti kita pakai yang diskon faktor 7%. Selanjutnya, payback periode atau PP. Karena sisa kas bersih pada tahun ke-8 tidak dapat dikurangi kas bersih tahun ke-8, maka sisa kas bersih tahun ke-7 itu dibagi kas bersih tahun ke-8, maka paybacknya itu 12 tahun 3 bulan.
Rekapitulasi perhitungan hasil analisis ini kelayakan investasi pada gedung olahraga tipe B Kabupaten Bangka, yaitu Profitability Index PI. Di sini untuk membandingkan antara PV kas masuk, cash flow, dan kas keluar, perhitungan dari kemampuan atau profitability yaitu sebesar 1,844. Jadi itu lebih besar daripada 1, dinyatakan layak. Berikut kesimpulannya, yaitu untuk nilai NPV-nya itu dinyatakan layak oleh diskon faktor 7%, terus juga periode payback periode PP yaitu sebesar 12 tahun 3 bulan, lebih kecil dari nilai ekonomis 20 tahun, terus internal rate of return yaitu 7% dinyatakan positif, makanya layak, dan profitability index yaitu lebih dari 1. Dengan hasilnya 1,84 dinyatakan layak. Jadi proyek pembangunan gedung olahraga itu layak untuk dijalankan. Jadi cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.